Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Pratika Junior Marwandi dengan NIM B10019399. Saya dari mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam kelas K dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Helmi SHMH. Materi yang saya bahas adalah pengelolaan sumber daya air dengan dua isu permasalahan. Yang pertama adalah apa saja yang menjadi permasalahan pengelolaan sumber daya air dan bagaimana cara menanggulangi pengelolaan sumber daya air. Pada tahun 2004, Indonesia sudah berhasil membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang merupakan perubahan yang sangat drastis dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Sumber daya air merupakan sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. Isu permasalahan pengelolaan sumber daya air. Yang pertama yang saya akan bahas adalah apa saja sih yang menjadi permasalahan pengelolaan sumber daya air. Yang pertama adalah kekeringan. Kekeringan dapat didefinisikan sebagai periode tanpa air, hujan yang cukup atau suatu periode kelangkaan air. Yang kedua adalah banjir. Banjir di mana merupakan suatu keadaan sungai di mana aliran airnya tidak tertampung oleh palung sungai karena debit banjir lebih besar dari kapasitas sungai yang ada. Yang ketiga adalah tanah longsor, di mana tanah longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa bantuan bahan rombakan tanah atau campuran dari material tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Yang keempat adalah erosi. Erosi adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Yang kelima adalah pencemaran air, di mana pencemaran air suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah rusak akibat aktivitas manusia. Yang keenam, konflik antar pengguna air. Konflik antar sumber daya air tidak terjadi hanya kering, konflik air bahkan bisa juga merambah pada daerah basah. Dan yang terakhir adalah permasalahan lingkungan sungai, di mana pencemaran sungai, di mana kondisi masuknya berbagai zat maupun benda tak terurai yang mengakibatkan air terkontaminasi dan kehilangan fungsi. Isu permasalahan pengelolaan sumber daya air. Yang kedua yang saya akan bahas adalah bagaimana cara menanggulangi permasalahan pengelolaan sumber daya air. Pada penanganan konservasi air, konservasi SDA merupakan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, dan pengendalian pencemaran air dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber air disesuaikan dengan undang-undang. Yang kedua adalah penanganan pendayagunaan sumber daya air. Pendayagunaan sumber daya air yaitu penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, berhasil guna, dan berdaya guna. Pendayagunaan sumber daya air ini dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat membayar jasa pelayanan pengelolaan sumber daya air dan melibatkan peran serta masyarakat. Dalam penanganan pendayagunaan sumber daya air terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah penatagunaan sumber daya air. Yang kedua, penyediaan sumber daya air. Yang ketiga, penggunaan sumber daya air. Yang keempat, pengembangan sumber daya air. Dan yang terakhir dalam penanganan pendayagunaan sumber daya air adalah pengusahaan sumber daya air. Cara menanggulangi permasalahan pengelolaan sumber daya air yang ketiga adalah penanganan pengendalian daya rusak air, di mana pengendalian daya rusak air adalah untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air yang meliputi banjir, erosi, dan sedimentasi,
Pengendalian daya rusak air ini diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Dan yang terakhir dalam menanggulangi permasalahan pengelolaan sumber daya air adalah pencegahan, di mana pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan atau non-fisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan mitigasi bencana dan dilakukan secara terpadu. Dan pemulihan daya rusak air dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem pelaksana sumber daya air. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pengelolaan sumber daya air dan masyarakat. Sekian dari penjelasan saya tentang materi pengelolaan sumber daya air dengan isu permasalahan, apa saja yang menjadi permasalahan pengelolaan sumber daya air dan bagaimana cara menanggulangi permasalahan pengelolaan sumber daya air yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.